نحب الله تعالى الله وعز الله وجل الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat yang agung, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah sahabat yang sejak sebelum baligh senantiasa mengikuti Rasulullah kemanapun beliau berada. Hingga Rasulullah wafat, beliau senantiasa gemar mencari ilmu. Ketika Rasulullah sudah wafat, beliau senantiasa mencari, mengikuti para sahabat untuk mendapatkan hadis-hadis Nabi yang tidak beliau dapatkan dari Rasulullah secara langsung. Beliau mendapatkan keberkahan doa Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas sebagai orang yang faham akan ilmu agama dan alim, mumpuni di dalam mentafsiri Al-Quran. Dan karena berkahnya doa Rasulullah ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadi orang yang sangat mumpuni di dalam bidang tafsir, sehingga beliau bergelar sebagai tarjumanul Quran radhiyallahu anhu wa amiddana bi amdadihi amin. Salah satu ungkapan beliau yang sangat terkenal adalah afhimuni ma taqulun wafhamu anni ma aqul. Wahai para sahabat yang mulia yang mengalami kehidupan Rasulullah, pahamkanlah aku apa yang kalian ucapkan, yang kalian dengarkan dari Rasulullah. Beliau tidak semata-mata hanya ingin mendengar apa yang mereka ucapkan, apa yang sahabat ucapkan, tapi menginginkan agar pemahaman beliau sesuai dengan pemahamannya sahabat. Tidak hanya sekedar ungkapan verbal sahabat beliau mendengar, tidak. Akan tetapi beliau menghendaki pemahamannya sama dengan pemahamannya sahabat, sahabat pemahamannya sama dengan pemahamannya Rasulullah. Afhimuni ma taqulun. Pahamkanlah oleh kalian wahai sahabat padaku atas apa-apa yang kalian ungkapkan. Dan sebaliknya, beliau juga menganjurkan kepada para sahabat, wafhamu anni ma aqul. Apa yang saya ungkapkan, apa yang saya sampaikan berdasarkan apa yang saya dengar dari Rasulullah, kalian juga hendaknya memahami dengan sesuai pemahaman yang saya dapatkan dari Rasulullah. Inilah arti penting daripada faham ilmu agama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa dikehendaki kebaikan, kenikmatan yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terdapat alamat yang ada pada dirinya, yakni dia mendapatkan pemahaman. Yufaqihu. Allah memberikan ia pemahaman yang benar tentang agama. Jadi di samping pentingnya sanad, as-sanadu minad din, bahwa yang namanya jalur transferial ilmu itu adalah bagian penting daripada agama. Fanzuru amman ta'khudunahu. Karena sanad itu adalah bagian penting dari agama, maka kalian telitilah dari siapa kalian mendapatkan ilmu agama itu. Jangan sampai kita mendapatkan ilmu agama dari orang yang walaupun alim tapi sering berdusta. Walaupun dia banyak riwayatnya tapi pemahamannya keliru dan sebagainya. Nah, ini arti penting daripada sanad. Fanzuru amman ta'khudunahu. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andaikan tidak karena sanad, maka siapapun akan bebas berbicara tentang agama, dan ini tentu adalah sesuatu yang dilarang. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an, membaca hadis Nabi, bahkan membaca kalamnya ulama. Kita mendengar kalamnya ulama, tapi pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kandungan Al-Quran itu sendiri, hadis itu sendiri, atau yang dikehendaki oleh si ulama itu sendiri.
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang dikehendaki kebaikan yang agung. Ada ulama sebagian yang menafsirkan bahwa barang siapa dikehendaki kebaikan yang agung, di sini maksudnya adalah husnul khatimah. Yufaqihu fiddin, maka dia akan diberikan pemahaman agama yang tepat, yang sesuai dengan pemahamannya Nabi, pemahamannya para sahabat, pemahamannya ulama. Itulah arti penting daripada faham. Jangan sampai terjadi seperti ada seorang tokoh yang memahami hadis Nabi tapi dia keliru. Ada hadis Nabi yang berbunyi la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Hadis ini artinya adalah apa? Seseorang andaikan dia memperjalankan kendaraannya, dulu pakainya hewan tunggangan. Andaikan ada seseorang yang ingin memperjalankan kendaraannya dengan maksud untuk melakukan sholat di masjid tertentu, hendaknya ia tidak mengarahkan kendaraannya itu kecuali pada 3 masjid, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, hadis ini dipahami secara keliru bahwa melakukan perjalanan selain ketiga masjid ini adalah hukumnya maksiat. Sehingga ada sebagian orang yang karena pemahamannya yang keliru mengatakan bahwa perjalanan untuk berziarah ke makam Rasul, berziarah ke makamnya waliullah adalah ziarah yang maksiat. Karena perjalanannya maksiat maka tidak boleh mengqashar di sana. Lah ini hadisnya sama tapi pemahamannya berbeda. Nah, inilah yang dimaksud dengan bahwa kita harus memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi, memahami kalamnya ulama sesuai dengan pemahamannya mereka. Jangan sampai kita menyelisihi pemahamannya ulama salafus salihun, memahami para ulama, kalam-kalamnya ulama dengan pemahaman yang keliru. Semoga kita diberikan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar, dianugerahi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Waffaqanallahu wa iyyakum fima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amali wan niyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.